AC Milan coba rekrut pemain Manchester City ini. Klub Serie A AC Milan punya target transfer baru di musim dingin ini. Rossoneri dilaporkan ingin mencoba merekrut Nathan Ake dari Manchester City. Milan saat ini sedang mengalami krisis bek. Pasalnya, Simon Kjaer harus menepi hingga akhir musim akibat cedera lutut yang parah. Dilansir dari The Sun, Milan punya target transfer baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Mereka akan mencoba merekrut Nathan Ake dari Manchester City. Menurut laporan tersebut, AC Milan berpeluang untuk mendapatkan jasa Ake karena sang bek ingin cabut dari Manchester City. Sang bek ini mendapatkan kesempatan bermain di City, ia kesulitan menggeser Ruben Dias dan John Stones di jantung pertahanan City. Alhasil ia ingin cabut dan pihak Milan dilaporkan tertarik menjadikan pilar baru pertahanan mereka. Menurut laporan tersebut, AC Milan tidak langsung membeli Ake. Mereka berencana meminjam sang bek terlebih dahulu. Ini disebabkan dana transfer Milan cukup terbatas sehingga mereka tidak bisa menebus Ake yang mahar transfernya cukup tinggi. Jadi mereka berencana untuk meminjam Ake selama 6 bulan. Jika performanya apik, baru Milan akan mempermanenkannya. Ake bukan satu-satunya bek incaran Milan saat ini. Rossoneri juga sedang mengintai pemain Manchester United. Tottenham tawarkan Ndombele sebagai ganti Kessie, begini respon Milan. Menurut pemberitaan dari Il Corriere della Sera, manajemen Rossoneri semakin menyadari bahwa mereka bakal kehilangan Kessie tanpa mendapatkan apa-apa. Karena itulah mereka mulai mencari tambahan kekuatan untuk lini tengah sebagai persiapan hidup tanpa pemain internasional Pantai Gading. Salah satu klub yang begitu santer dikaitkan dengan isu transfer mantan bintang Atalanta adalah Spurs. Dan surat kabar tersebut menyebutkan bahwa mereka sekali lagi telah menawarkan Ndombele kepada Milan, upaya yang pernah mereka jajal sebelumnya. Kendati demikian, Rossoneri merespon dengan cara yang mengindikasikan mereka tidak terlalu tertarik. Penyambut gelandang 25 tahun asal Prancis tersebut dengan Paolo Maldini dan Ricky Massara tampaknya lebih menginginkan target lain sebagai pengganti Kessie. Ndombele sendiri bergabung dengan Tottenham dari Lyon dengan mahar 62 juta euro atau setara dengan 992 miliar plus bonus 10 juta euro atau 160 miliar. Namun raksasa Liga Italia tersebut tak mendapatkan hasil terbaik dari investasi besar tersebut. Sementara itu, Milan agaknya lebih memilih profit yang lebih mudah dan meyakinkan untuk menggantikan gelandang 24 tahun mereka ketimbang bintang Spurs. Saat ini raksasa Serie A tersebut dikaitkan dengan Renato Sanchez dari Lille yang dianggap sebagai sosok sempurna untuk mengisi posisi poros ganda di skuad mereka. Milan hidupkan kembali minat terhadap Jesus Corona. Rossoneri begitu santer dikaitkan dengan Corona pada bursa transfer musim panas lalu dan cerita tersebut tampaknya belum akan berakhir meski 6 bulan telah berlalu sejak saat itu. Menurut pemberitaan dari Il Corriere dello Sport, Milan juga tertarik memanfaatkan peluang pasar bebas transfer yang mungkin akan hadir di depan mereka. Dengan skema tersebut agaknya mulai menjadi tren baru. Terdapat beberapa pemain yang menarik perhatian raksasa Serie A tersebut dan mungkin bukan hal yang mengejutkan jika pemain berjulukan TK Tito tersebut menjadi salah satunya. Rossoneri telah berupaya memboyong pemain internasional Meksiko tersebut musim panas lalu, namun bandrol 15 juta euro atau 240 miliar yang dipasang Porto membuat Paolo Maldini dan Ricky Massara meletakkan upaya mereka. Kendati demikian, dengan kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang, skenario kemungkinan akan berubah sekali lagi. Tampaknya Corona kali ini akan benar-benar meninggalkan raksasa Portugal dan karena itulah dengan sang pemain memilih tidak memperbarui kontraknya, membuatnya bisa didapatkan tanpa membayar mahar transfer. Dan mengingat ia bisa bermain sebagai winger kanan maupun gelandang serang, Maldini dan Massara tentu tak sabar mendaratkannya ke Milan meskipun tak menutup kemungkinan akan ada skenario lain yang terjadi. Milan kontak Udinese bahas peluang transfer Beto. Memang bukan rahasia lagi bahwa Rossoneri kemungkinan besar akan merekrut striker baru pada bursa transfer musim panas nanti. Mengingat Zlatan Ibrahimovic sudah berusia 40 tahun dan akan habis kontraknya. Sementara Oliver Giroud berusia 35 tahun dan masa pinjaman Pietro Pellegrini bakal berakhir. Dan dalam beberapa pekan terakhir nama Beto kembali muncul mengingat performa impresifnya bersama Udinese. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, terdapat banyak klub yang tertarik mengamankan servis penyerang 23 tahun yang telah membukukan 7 gol dalam 16 pertandingan Serie A musim ini setelah didatangkan dari Portimonense dalam status pinjaman dengan kewajiban pembelian. Fiorentina merupakan salah satu klub secara khusus memantau situasi tersebut, mengingat mereka mungkin harus mencari pengganti Dusan Vlahovic. Namun, pemberitaan tersebut menyebutkan bahwa Milan telah menjalin kontak dengan Zebrete untuk menggali informasi mengenai pemain internasional Guinea Bissau tersebut.
Permintaan harga Beto akan ditentukan oleh bagaimana performanya pada paruh kedua musim ini, dan mengingat ia didatangkan dengan status pinjaman dengan kewajiban pembelian, transfernya Januari ini agaknya mustahil dilangsungkan sehingga Milan dan klub peminatnya yang lain mungkin harus menunggu sehingga mercato musim panas nanti bisa ingin mengamankan servisnya dari Udinese. Pioli bicara soal kesadaran yang bikin Milan makin berkembang. Menyusul kemenangan 3-0 atas Venezia yang menjadi kemenangan kedua Rossoneri tahun 2022 ini, Pioli pun berbicara kepada media terkait situasi tersebut. Tentu saja, sang manajer mengungkapkan kebahagiaannya atas performa anak-anak asuhnya. Milan berhasil unggul lebih dulu hanya setelah 3 menit pertandingan berjalan melalui gol cepat Zlatan Ibrahimovic, dan dari sana mereka mengendalikan pertandingan dengan sangat baik. Theo Hernandez mencatat brace pada babak kedua dengan mengamankan kemenangan timnya dalam wawancara dengan Sky Italia selepas pertandingan. Dalam wawancara dengan Sky Italia selepas pertandingan, Pioli pun memberikan pandangannya mengenai kesadaran yang dimiliki Rossoneri hingga membuat mereka berkembang. Kesadaran datang dari semua pengalaman yang kami miliki. Baik positif maupun negatif, anak-anak muda menjadi semakin matang. Sebagai contohnya Theo, dia telah berkembang dan lebih matang dibandingkan tahun lalu. Kami adalah tim muda, tetapi secara mental kami lebih matang. Masih ada jalan panjang untuk menang. Allegri benar saat ini ia mengatakan Inter adalah favorit dan yang lain lebih kurang berada dalam level yang sama. Kami harus memoles diri kami sendiri, tuturnya. Milan sendiri menghadapi Genoa dalam pertandingan babak 16 besar Coppa Italia di San Siro pada Jumat dini hari nanti sebelum melawan Spezia akhir pekannya.